Ada satu kelas mobil yang jasanya tidak terhingga, yaitu kelas mobil pick-up. Mobil pick-up memiliki jasa yang tidak bisa dinilai pakai apapun, karena tanpa mobil ini pergerakan ekonomi kemungkinan besar bisa melambat. Kenapa bisa? Tentu aja karena logistik tidak akan semudah dengan mobil pick-up. Tanpa mobil pick-up, kita tidak akan bisa menikmati sayuran di pagi hari yang langsung dikirim oleh tengkulak ke pasar. Tanpa mobil pick-up, kita tidak bisa menikmati daging ayam yang langsung dikirim oleh peternak dan lainnya. Memang, mobil biasa bisa melakukan pekerjaan itu juga, tapi sayangnya mobil biasa misalnya kayak Grand Max, EPV, atau Luxio sekalipun tetap memiliki keterbatasan karena memiliki atap alias full cabin. Kan nggak mungkin nganterin ayam hidup pakai mobil-mobil tersebut. Mungkin bisa, tapi dengan jumlah yang lebih terbatas. Kemudian di kelas mobil pick-up, saat ini ada beberapa produsen yang menjual mobil ini. Misalnya Suzuki dengan Suzuki Carry-nya. Kemudian ada juga Daihatsu dengan Grand Max pick-up-nya, Mitsubishi dengan L300-nya, dan kalau mau lebih eksklusif ada pick-up double cabin seperti Hilux, ada juga Strada. Kelas pick-up sebenarnya sudah cukup banyak, dan biasanya mobil pick-up dijual oleh produsen dengan harga yang cukup terjangkau. Misalnya Suzuki Carry, harga terendahnya ada di kisaran 180 jutaan aja, dan termahalnya ada di 220 jutaan. Sedangkan Grand Max harganya ada dimulai di 162 jutaan. Dan L300 dijual di harga 230 juta sampai 232 juta rupiah. Dengan harga segitu, yang mana masih di bawah 300 juta untuk tipe tertingginya, sepertinya hal tersebut masih bisa dibilang wajar dengan inflasi yang terjadi saat ini. Tapi nih, ada satu pabrikan yaitu Toyota yang mengeluarkan mobil pick-up dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal, yaitu Toyota Hilux Rangga. Hilux Rangga dijual dari harga 180 jutaan untuk sasisnya aja dan termahalnya ada di 300 jutaan. Bayangin, harga mobil pick-up harganya bisa sampai 300 jutaan yang termahalnya. Dan hal ini tentu aja menimbulkan pertanyaan, kenapa harga mobil Toyota Rangga bisa sangat mahal? Hal pertama tentu aja desainnya. Kita bisa sepakat kalau desain mobil Hilux Rangga itu adalah desain mobil pickup paling keren sejauh ini. Tidak ada produsen yang berani mengeluarkan produk seperti Hilux Rangga. Coba kita lihat sekali lagi mobil pickup yang ada di Indonesia. Pertama Suzuki Carry, bentuknya ya kayak gitu, standaran aja. Mobilnya ya tanpa moncong, yang mana hal ini ya udah standaran pickup aja. Kemudian ada L300, ya kurang lebih sama, mobil ini tanpa moncong. Ditambah dari zaman dulu sampai sekarang bentuknya ya gitu-gitu doang. Yang spesial dari mobil ini ya cuman mesin dieselnya aja, sisanya ya biasa aja. Kemudian ada Grand Max Pickup. Lagi-lagi mobil ini tidak memiliki moncong, yang berarti desainnya ya standaran mobil pickup aja. Ini kan berbeda dengan Rangga. Moncongnya panjang ke depan, ditambah dengan lampu LED, grill yang besar dan bumper yang off-road banget. Ini membuat mobil ini menjadi memiliki tampilan yang keren. Bahkan ini mobil buat dijadiin mobil keseharian kayaknya ya sah-sah aja. Karena mau bagaimanapun desain depannya emang keren banget. Tinggal ganti logo S aja kayaknya jadi Jimny deh kalau sekilas. Nggak boleh ya ganti-ganti logo. Kemudian selain desain, Rangga pun dimensi baknya yang paling besar daripada kompetitornya. Yang mana Rangga memiliki dimensi di 2305 mm dengan lebar di 1700 mm. Dengan dimensi selebar itu, Rangga diklaim bisa membawa 50 galon dalam satu kali angkut. Kemudian juga dengan dimensi yang luas tentu aja bawaan biasanya akan semakin berat. Dan Rangga diklaim bisa membawa beban sampai 1,2 ton. Jadi jelas sampai titik ini mobil ini memang diperuntukkan penggunaan berat. Kemudian walaupun ini mobil pick up, fitur keamanannya benar-benar oke juga. Misalnya nih di Rangga sudah memiliki airbag 2 titik, ABS, Electronic Brake Force Distribution, Immobilizer, dan seatbelt 3 titik. Apakah ini mobil pick up paling aman? Ya bisa dibilang gitu. Tapi kalau buat yang beli versi dasar, ya tetap aja nggak dapat itu semua. Karena fitur tersebut hanya tersedia di varian non-dasar. Kemudian kalau kita mau lihat interiornya, ya sebenarnya interiornya terlihat ya biasa aja. Tapi yang menarik di sini adalah untuk varian non-standarnya nih, sudah menggunakan layar double din, Bluetooth lagi, AC-nya 4 titik, setirnya bisa di tilt, dan udah gitu aja sih sebenarnya. Sisanya ya karena yang standar aja. Bahkan joknya pun ya kayak mobil pickup aja joknya, nggak ada yang spesial dari mobil ini interiornya. Kemudian ketika kita mau lihat mesinnya untuk varian bensin menggunakan mesin yang berkode 1TR FE 2000cc yang bisa menghasilkan tenaga di 139 PS dengan torsi maksimal di 183 Nm.
yang berarti ini adalah mesin Toyota Innova. Yang berarti juga mesin ini bukanlah mesin yang ramah di kantong, karena mau bagaimanapun mesin ini terkenal karena boros. Tapi, apakah mesin ini akan boros di Hilux Rangga? Karena faktor mesin ini boros ketika digunakan di Innova ya karena beban tidak sesuai dengan tenaga. Sepertinya sih akan tetap boros, walaupun beban kering Rangga lebih ringan daripada Innova, tapi ketika mobil ini memiliki full muatan yaitu 1,2 ton, berarti mobil ini akan memiliki berat yang lebih daripada Innova, yang pada akhirnya mobil ini kemungkinan ya akan boros. Tapi kalau tanpa beban sepertinya ya aman-aman aja, bisa 1:10 atau bahkan 14 mungkin. Jadi ya sepertinya jika ingin membeli mobil ini lebih baik membeli yang versi dieselnya. Karena kalau versi dieselnya sudah menggunakan mesin diesel yang berkode 2GD FTV yang berkapasitas 2400 cc yang bisa menghasilkan tenaga di 149 PS dan torsi maksimalnya ada di 343 Nm. Mesin diesel Toyota adalah mesin yang sudah terbukti handal, apalagi ditambah turbo intercooler, yang berarti juga mobil ini akan mendapatkan efisiensi bahan bakar yang sangat ramah di kantong. Tapi kalau pakai mesin tersebut berarti tidak bisa menggunakan solar busuk, yang berarti juga Rangga akan menjadi mobil pickup yang harus menggunakan bahan bakar solar mahal. Jadinya gimana tuh? Ya mungkin bisa kali ya pakai solar disubsidi biar semakin hemat. Mungkin ya. Kemudian untuk varian diesel juga tersedia varian transmisi otomatis 6 speed, yang mana ini tentu aja membuat Rangga semakin nyaman digunakan. Dengan spesifikasi yang ada, jadi wajar aja sih mobil ini bisa memiliki harga yang cukup tinggi, khususnya di varian dieselnya. L300 aja yang harganya 200 jutaan belum menggunakan turbo intercooler, sedangkan Rangga jelas-jelas menggunakan turbo intercooler, jadinya ya semakin jelas kalau harganya bisa di atas rata-rata. Dan buat kalian yang masih merasa biasa aja sama harga Rangga ini, kalian bisa memahalkan lagi mobil ini dengan cara membeli opsi kustomisasi. Jadi untuk meningkatkan penampilannya, All New Hilux Rangga memiliki berbagai opsi Toyota Customization Option atau TCO yang mencakup beberapa jenis aksesoris sesuai kebutuhan pelanggannya, seperti outer mirror cover, front corner sensor, cover glove box, bed liner, IP garnish, side visor, dan sport shift knob termasuk teknologi telematika G-Fleet. Dan mobil ini bisa juga dijadikan box dengan penambahan biaya sebesar beberapa puluh juta. Misalnya untuk dry box, pelanggan harus membayar sekitar 33,5 juta rupiah. Dan untuk dry box rear di 36 juta rupiah, dan terakhir ada refrigerated box yang ada di harga 120 juta rupiah. Jadi misalnya kalau kalian mau beli mobil Hilux Rangga tipe tertinggi yang berharga 304 juta dan kalian mau membeli penambahan karoseri refrigerator box seharga 120 juta, berarti mobil ini memiliki nilai jual sebesar 424 juta rupiah. Belum lagi penambahan TCO yang ujung-ujungannya bisa sampai 450 juta kurang lebih. Luar biasa ya harganya. Tapi harganya sangat sebanding sih dengan apa yang ditawarkan. Dan kemungkinan besar mobil ini akan menjadi mobil pickup yang cukup hype. Bukan dari kalangan pebisnis, melainkan penghobi. Karena mobil ini sangat bisa dijadikan camper van. Buat kalian yang suka traveling, Rangga kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama kalian. Yang pada akhirnya, Rangga akan menjadi mobil bukan buat kaum mendang-mending. Itulah alasan kenapa Toyota Hilux Rangga mahal. Semua bisa mahal karena apa yang ditawarkan Toyota kepada pelanggannya bisa dibilang hampir sepadan. Tinggal interiornya aja yang seharusnya bisa lebih baik lagi untuk versi tertingginya. Gimana nih menurut kalian? Apakah layak harga tipe tertingginya segitu? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.